Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad, NIM 2018-31132, absen ke-32 dari SPK kelas F. Saya akan menjelaskan perhitungan Simple Additive Weighting Saw atau bisa disebut SAW. Data yang dibutuhkan untuk metode SAW, pertama itu data kriteria yang berisi kode, nama, atribut, bobot. Bobot kriteria yang menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Atribut itu kriteria terdiri benefit atau cost, di mana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Sebenarnya data yang akan kita pakai contohnya seperti ini. Kode kriteria C1, C1, C2, C1 penghasilan orang tua itu atributnya cost. Lalu bobotnya 25. C2 itu semester benefit, C3 tanggungan orang tua, C4 saudara kandung, C5 nilai. Lalu yang kedua yang data yang kita butuhkan adalah data CRIS. Nilai kriteria yang berisi kode kriteria. Keterangan bobot seperti CRIS itu sifatnya opsional sebagai pembatas nilai setiap kriteria. Misalnya jika kriteria adalah penghasilan maka CRIS-nya kurang dari sama dengan 1 juta itu bobot 1, terus lebih dari 1 juta, antara 1 juta sama 2 juta itu bobot 2, dan seterusnya. Setiap kris memiliki bobot masing-masing seperti di dalam kurung di atas. Jika Anda tidak menggunakan kris, nilai gajinya akan diproses langsung di perhitungan SAW. Tapi jika Anda menggunakan kris, bobotnya akan digunakan saat perhitungan SAW. Pemberian bobot itu atributnya ada cost, terus misalnya dalam pemberian kredit itu untuk cost, dan kriteria penghasilan itu benefit. Nih, data yang akan kita pakai seperti ini. C1 itu isinya kan penghasilan orang tua, ada krismnya itu 1 juta, 1,5, 3 juta, lalu C2 semester 4, 20, 40 nilainya. Ini dalam bentuk persen. Lalu tanggungan orang tua, satu orang, 2 orang, tanggungan orang tua 4 orang gitu. Saudara kandung 1 orang, 2 orang, 4 orang, nilai, lalu nilai kurang dari 275, nilainya berapa gitu. Lalu selanjutnya data yang dibutuh. Ini data alternatif, ini opsional. Dihitung nilainya dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif biasanya berisi kode dan nama. Kaliannya menyesuaikan dengan studi kasus. Misalnya kalau studi kasusnya pemberian kredit, data alternatifnya data calon mengajukan kredit gitu. Contohnya seperti ini. Nama yang ingin mengajukan kredit lalu ada keterangannya. Lalu selanjutnya ada data alternatif. Data alternatif ini mencatat nilai alternatif berdasarkan semua kriteria. Contoh nilai alternatif dari calon penerima beasiswa ini contoh yang akan kita pakai nanti. C1 kurang dari sama dengan 4.500.000, lalu C2-nya ini 4, C3-nya butuh 1 orang, C4-nya 1 orang, C5-nya berapa gitu. 1A1. Lalu kita akan masuk ke perhitungannya. Setelah menyiapkan data, sekarang waktunya melakukan perhitungan SAW. Dibagi menjadi 3 langkah. Pertama itu tahap analisa. Tahap analisa ini mengubah nilai alternatif menjadi bobot gitu. Yang tadi ada di slide keempat itu langsung disusun aja. Yang C1 itu yang A1 nilai berapa, terus A2 nilainya berapa, A3 nilai berapa gitu. Yang dilihat dari slide kedua tadi yang ada tabelnya sama slide keempat. Dijadikan satu. Lalu kedua masuk ke tahap normalisasi. Untuk tahap normalisasi tabel pada tahap analisa kita perlu memahami rumus berikut. Jadi normalisasi itu rumusnya adalah kalau untuk benefit X-nya di atas lalu nilai max-nya. Terus untuk cost itu X-nya di bawah terus nilai min-nya dari X itu. Jadi kalau benefit itu setiap elemen matriks dibagi menjadi max dari baris matriks, dan cost itu kolom matriks dibagi menjadi setiap elemen matriks. Contohnya kayak C1. C1 itu kan jenisnya cost. Jadi dari semua nilainya 80, 40, 60, 80, 40, itu nilai minimalnya kan 40. Jadi
A1, yang A1 yang pertama itu X, X itu 40-nya dibagi nilai yang ada di, oh maaf, ini kan eh, min X-nya itu minimalnya itu 40, lalu X-nya itu yang dari sini 80. 40 per 80 0,5, lalu 40 per 40, lalu 40 per 60. Nah, untuk kriteria C2-nya kebalikannya, kan karena itu benefit. Jadi nilai max-nya itu kan 80. Jadi 20 per 80 X per nilai max, itu 0,25 dan seterusnya. Sama seperti C3, C4, C5-nya. C3 sampai C5 itu kan adalah benefit. Jadi ngitungnya sama kayak benefit dan hasilnya kan seperti ini. 0,5, 0,25 dan seterusnya dari si tabelnya. Lalu terakhir tahap rankingan. Pada tahap rankingan kita mengalihkan bobot kriteria dengan setiap baris matriks. Jadi yang dari nilai yang ada di sini 0,5 lalu dikali 0,25 gitu. A1 itu kan 0,5 kali 0,25. 0,25 kali 0,20 lalu 0,25 kali 0,15. Yang 25-nya itu dari nilai alternatif, cuman itu kan persen, jadi dijadikan desimal dulu biar sama. Nah, setelah dikali lalu ditambah hasilnya akan jadi 0,295. Nah, setelah ditambah itu, ini dari bobotnya nih, bobotnya 25 itu jadi 0,25, 20 itu jadi 0,20. Jadi ketika lalu ini dikali A2, A2-nya juga 1 kali 25 gitu. Lalu ditambahkan, lalu ditotalkan. Nah, hasil totalnya itu baru dibuat rankingnya. Nah, setelah di ranking kita bisa melihat kalau dari total ini A4 itu adalah nilai yang paling besar gitu. Mendapat ranking terbaik, nilai terbesar gitu. Jadi adalah alternatif terbaik bisa dibilang. Karena nilainya paling besar. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.